rasa syukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, asatidzah dan ikhwah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan bab ke-25, bab al-amru bi ada'il amanah, bab perintah untuk menunaikan amanah. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis keempat atau hadis ke-202. Baik, kita bacakan hadisnya terlebih dahulu dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma. Dia berkata, "Lamma waqafa Az-Zubairu yawmal jamal da'ani faqumtu ila janbih. Faqala ya bunayya innahu la yuqtalu al-yawma illa zalimun aw madlum. Wa inni la arani illa sa'uqtalu al-yawma madluman. Wa inna min akbari hammi ladaini afatara daynana yubqi min malina syai'an thumma qala ya bunayya bi' ma lana waqdi daini wa awsa bithuluth wa thuluthihi li banihi ya'ni li bani Abdullah bin Zubair thuluthus thuluth qala fa in fadala min malina ba'da qada'i dain syai' fa thuluthuhu li banik qala Hisham wa kana ba'du waladi Abdullah qad waza ba'd bani Zubair Khubayb wa Abbad walahu yawma idzin tis'atu banin wa tis'u banat. Qala Abdullah faja'ala yusini bidainihi wa yaqul ya bunayya in ajazta an syai'in minhu fasta'in alayh bi maulay. Qala fa wallahi ma daraitu ma arada hatta qult ya abati man maulak. Qala Allah. Qala fa wallahi ma waqa'tu fi qurbatin min dainihi illa qult ya maula Az-Zubair اقضي عنه دينه فيقضيه. قال فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضين منها الغابة و11 دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر. قال وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير لا ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيعة وما لي إمارة قط ولا جباية ولا خراجا وما لي إمارة قط ولا جباية ولا خراجا ولا شيئا إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. قال عبد الله فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته 1,200,000. فلقي حكيم حزام عبد الله بن الزبير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين؟ فكتمته وقلت 100,000. فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع هذه. فقال عبد الله أرأيتك إن كانت 1,100,000. قال ما أراكم تطيقون هذا فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال وكان الزبير قد اشترى الغابة ب70,100,000 فباعها عبد الله ب1,600,000 ثم قام فقال من كان له على الزبير شيء فليوافينا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400,000 فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله لا. قال إن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. فقال عبد الله لا. قال فاقطعوا لي قطعة. قال عبد الله لك من هاهنا إلى هاهنا. فباع عبد الله منها فقضى عنه دينه وأوفاه وبقي منها 4 أسهم ونصف. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر ابن الزبير وابن زمعة
فقال له معاوية كم قومت الغابة قال كل سهم بمئة ألف قال كم بقي منها قال 4 أسهم ونصف فقال المنذر بن الزبير قد أخذت منها سهما ب100 ألف قال عمرو ابن عثمان قد أخذت منها سهما ب100 ألف وقال ابن زمعة قد أخذت سهما ب100 ألف فقال معاوية كم بقي منها قال سهم ونصف سهم قال قد أخذته ب50 و100 ألف وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية ب600 ألف فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير اقسم بيننا ميراثنا قال والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه فجعل كل سنة ينادي في الموسم فلما مضى 4 سنين قسم بينهم ودافع الثلث وكان للزبير 4 نسوة فأصاب كل امرأة 1000 وألف و100 ألف فجميع ماله 50 ألف و100 ألف. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Baik, hadis yang cukup panjang. Kita baca terjemahannya. Dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, ketika Zubair berdiri pada hari perang Jamal. Hari perang Jamal. Menghadapi musuh, yaitu perang antara pasukan Ali radhiyallahu ta'ala dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan perang Jamal ini merupakan salah satu fitnah yang terjadi setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ada kelompok yang mendatangi Ali radhiyallahu ta'ala di Madinah dan mengatakan, berikanlah tanganmu agar kami membaiatmu. Lalu mereka atau Ali menjawab, tunggu hingga terjadinya musyawarah. Kemudian dari mereka berkata, seandainya orang-orang kembali ke negeri mereka karena terbunuhnya Utsman, sementara tidak ada seorang pun yang mengganti atau mengisi posisinya, niscaya tidak akan aman dari pertikaian dan kerusakan umat. Dalam artian kelompok ini mendesak Ali agar mau dibaiat. Pada akhirnya Ali pun mau dibaiat oleh orang-orang tersebut. Kemudian ada di antara orang yang membaiat beliau adalah Talhah dan Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian keduanya pergi ke Mekah untuk melakukan umrah. Nah, di sana mereka ditemui oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Setelah berbincang-bincang tentang peristiwa terbunuhnya Utsman, maka mereka pergi ke Basrah dan meminta Ali agar menyerahkan orang-orang yang telah membunuh Utsman. Karena Ali pada saat itu dibaiat oleh beberapa orang. Ya, telah dibaiat. Namun Ali menjawab atau tidak menjawab permohonan tersebut hingga beliau mendapatkan keputusan dari pihak keluarga. Jadi beliau menunggu keluarga Utsman untuk meminta putusan, ya, hukuman apa yang diberikan jika memang terbukti bahwa ada beberapa orang yang membunuh Utsman. Maka ketika sudah mendapatkan keputusan tersebut, barulah Ali akan mengkisosnya. Intinya terjadi perbedaan pendapat tentang orang-orang yang tertuduh sebagai pelaku pembunuhan. Ya, pelaku pembunuhan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, mereka ini khawatir jika seandainya Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya bersepakat untuk memerangi mereka, tentunya mereka akan habis dan binasa. Akhirnya mereka mengobarkan api peperangan di antara dua kubu, yaitu kubu Ali bin Abi Thalib dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Itulah sebab terjadinya perang Jamal. Nabi SAW telah mengabarkan akan hal ini kepada Ali, bahwa akan terjadi perkara antara dia dengan Aisyah. Disebutkan dalam hadis, innahu sayakunu bainaka wa baina Aisyah amr. Sesungguhnya akan terjadi perkara antara engkau dengan Aisyah. Maka Ali mengatakan, ana ya Rasulullah,
Aku wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, na'am. Ya. Fa ana ashqahum ya Rasulullah. Lantas kalau begitu, akukah yang mencelakakan mereka wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan, la, walakin idza kana dzalika fardudha ila ma'maniha. Tidak akan, tapi jika hal itu terjadi, maka kembalikan ia ke tempatnya yang aman. Namun kalau kita lihat dari sejarah yang ada, sebagaimana disebutkan para mu'arrikhun, peristiwa perang Jamal itu sama sekali tidak dilandasi dan didasari karena niat untuk berperang. Asal muasalnya peperangan itu terjadi bukan karena niat ingin memerangi satu sama lain. Tapi dasarnya adalah untuk mengadakan kesepakatan damai itu. Untuk mengadakan kesepakatan damai. Jika mungkin ya, para pembunuh Utsman bin Affan itu bisa ditangkap, bisa dihukum sebagaimana hukum yang berlaku, kemudian selesai. Hanya saja mereka, para pemberontak itu berusaha untuk mengobarkan api peperangan di antara kubu Ali bin Abi Thalib dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya terjadilah peperangan antara satu dengan yang lainnya. Tapi yang harus kita yakini para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi di kalangan para sahabat tidak boleh menjadikan kita memihak salah satu di antara keduanya yang menyatakan bahwa ini benar, ini salah, dan kejadian tersebut tidaklah mengurangi kedudukan dan kemuliaan mereka sebagai seorang sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kulluhum udul. Mereka adalah manusia-manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus bersikap diam dalam menanggapi kejadian-kejadian tersebut. Ini para hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali kepada hadis. Jadi Zubair di perang Jamal, beliau memanggil anaknya yang bernama Abdullah bin Zubair. Ya, maka Abdullah bin Zubair mendatangi dan mendekati Zubair. Zubair mengatakan kepada Abdullah bin Zubair, ya, wahai anakku, tidak ada seorang pun yang terbunuh pada hari ini kecuali dia dianiaya atau dianiaya. Kecuali dia aniaya atau dia yang menzalimi atau dia yang dianiaya. Tidak ada yang terbunuh kecuali entah dia dianiaya atau dia yang menganiaya. Seperti itu. Dan beliau mengatakan, saya tidak melihat pada hari ini kecuali saya akan terbunuh secara aniaya, dalam artian beliau terbunuh sebagai orang yang dianiaya. Yang paling berat dalam pikiranku adalah hutangku. Apakah menurutmu pelunasan hutang kita itu masih akan menyisakan suatu harta kita? Kemudian dia berkata, wahai anakku, jualah harta kita dan lunasilah hutangku. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita ambil pelajaran penting bahwa memang berhutang jika memang ada kebutuhan atau ada alasan yang dibenarkan, maka boleh seseorang mengambil atau meminjam uang atau berhutang. Hanya saja yang harus ia perhatikan bahwa setelah ia meminjam hutang atau meminjam uang atau berhutang, hendaklah dia memperhatikan dan fokus kepada pelunasannya. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh Zubair radhiyallahu taala an. Ketika beliau merasakan bahwa akan terbunuh di perang tersebut, yang beliau sangat pikirkan adalah masih adanya hutang yang menjadi tanggungan beliau. Untuk itu beliau berpesan kepada anaknya Abdullah bin Zubair agar bisa melunasi hutang yang dimiliki oleh Zubair radhiyallahu taala an. Dan disebutkan dalam sebuah hadis, orang yang meninggal dunia dan terbebaskan dari hutang, dia termasuk yang akan mendapatkan balasan masuk ke dalam surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, man faraqar ruh al-jasad wa huwa bari'un min thalathin dakhala al-jannah minal kibari wal ghulul wad dain. Barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari 3 hal, sombong,
khianat dan hutang, maka dia akan masuk surga. Ya, barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan ia terbebas dari 3 hal, maka dia akan masuk surga. 3 hal tersebut adalah kesombongan, khianat, dan hutang. Ini menandakan bahwa kita harus memperhatikan perkara ini. Yang berhutang, terlanjur berhutang, maka dia harus memperhatikan dan mengerahkan segenap usaha dan upaya untuk melunasi hutang tersebut. Dan ada hadis yang lain yang membuat kita fokus untuk melunasi hutang kita. Bahwa orang-orang yang meninggal dunia sementara ia masih membawa hutangnya, kebaikan-kebaikan yang telah dia dapatkan ketika hidup dunia itu menjadi gantian, menjadi pengganti atas hutang yang dia miliki. Disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, man mata wa alaihi dinar au dirham qudhiya min hasanatihi laisa thamma dinarun wala dirham. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya pada hari kiamat. Karena di hari kiamat tidak ada lagi yang namanya dinar serta dirham. Oleh karena itu yang memiliki hutang, maka segera lunasi atau berusaha untuk melunasinya sesuai dengan kemampuan. Dan juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'an. Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga ia melunasinya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa suatu ketika ada salah seorang sahabat yang meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menyolatinya bertanya, apakah mayit ini memiliki hutang? Dikabarkan bahwa dia memiliki hutang. Maka Nabi pun enggan menyolatinya. Sampai ada salah seorang sahabat yang mengatakan, sayang menjadi penjaminnya wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Nabi menyolatinya. Setelah selesai di keesokan harinya, Nabi SAW bertanya kepada sahabat yang menjadi penjamin, yang mau membayarkan hutang yang telah meninggal dunia, apakah sudah dilunasi? Sampai pada akhirnya sahabat itu mengatakan, saya sudah melunasi. Maka Nabi mengatakan, al-an baru jilduhu, sekarang barulah dingin kulitnya. Ini hadis yang membuat kita seharusnya khawatir hidup dalam keadaan penuh hutang, sementara kita masih belum bisa melunasinya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan bagi seluruhnya untuk melunasi hutangnya. Baik, dan di antara usaha dan upaya kita agar bisa melunasi hutang-hutang yang ada dengan memperbanyak doa, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak-banyak berdoa, dijauhkan dari terlilitnya hutang. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Zubair mengatakan kepada anaknya, apabila disebutkan di dalam hadis ini ya, apabila engkau tidak sanggup, wahai anakku, jika engkau merasa lemah untuk melaksanakan suatu daripada melaksanakan pelunasan hutang tersebut, artinya tidak ada lagi harta yang mencukupi untuk melunasi hutang tersebut, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya Zubair mengatakan, mintalah pertolongan kepada yang menguasai diriku, yang menguasai diriku. Kata Zubair berpesan kepada anaknya, ketika engkau merasa lemah untuk melunasi hutang tersebut, maka mintalah pertolongan kepada yang menguasai diriku. Kata Abdullah, demi Allah saya tidak mengerti sama sekali apa yang dimaksudkan oleh ayahku dengan kata-katanya, mintalah pertolongan kepada yang menguasai diriku. Maka Abdullah mengatakan, hai ayahku, siapakah yang menguasai ayah ini? Maka Zubair mengatakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka demi Allah, tidak suatu waktu pun saya merasa jatuh dalam kedukaan karena memberikan hutang ayah itu, melainkan saya mengatakan, wahai yang menguasai Zubair, tunaikanlah hutang Zubair. Ya. Wahai yang menguasai Zubair, lunasilah hutang
Zubair. Taib. Para hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kemudian Abdullah mengatakan Zubair terbunuh dalam peperangan tersebut dan ia tidak meninggalkan sedinar atau sedirham pun, melainkan ada beberapa bidang tanah, di antaranya Ghabah. Ghabah itu sebidang tanah yang terkenal, namanya di dekat Madinah. Ya, di sebelah utara. Kemudian Zubair juga meninggalkan 11 rumah di Madinah, 2 rumah di Basrah, dan sebuah rumah di Kufah, juga sebuah rumah di Mesir. Itulah harta peninggalan Zubair kepada anak-anaknya. Dan Abdullah juga mengatakan, sebenarnya sebab Zubair mempunyai hutang itu, beliau mengisahkan sebab Zubair ayahnya memiliki hutang itu karena ada seorang laki-laki yang datang kepadanya dengan membawa harta. Lalu harta tersebut dimaksudkan untuk dititipkan. Asal muasalnya laki-laki ini datang kepada Zubair untuk menitipkan hartanya, bukan untuk meminjamkan hartanya. Hanya saja Zubair berkata, jangan dititipkan. Tetapi jika engkau berkehendak dan mau, jadikan itu sebagai pinjaman. Karena sesungguhnya saya sendiri takut kehilangan harta tersebut. Kalau hilang ya sudah. Tapi kalau dengan pinjaman, itu akan menjadi tanggungan yang nantinya akan dikembalikan. Dan Zubair disebutkan tidak pernah menjabat sebagai penguasa negara, tidak pernah memiliki usaha pengolahan tanah, memperoleh hasil pertanian, bahkan tidak pernah juga bekerja di sesuatu apapun, melainkan beliau senantiasa ikut berperang bersama Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, radhiyallahu ta'ala anhum, yang dengan demikian memperoleh harta rampasan. Dan itulah cara pemolehan harta yang dilakukan oleh Zubair. Kemudian Abdullah berkata, saya menghitung hutang yang menjadi tanggungannya dan didapati hutangnya sebanyak 2.200.000 dirham. 2.200.000 dirham. Hakim bin Hizam menemui Abdullah bin Zubair dan berkata, hai saudaraku, hai anak saudaraku, berapa jumlah hutang yang menjadi tanggungan saudaraku, yaitu Zubair? Karena Hakim bin Hizam bersaudara dengan Zubair. Maka Abdullah menyembunyikan jumlahnya dengan mengatakan 100.000. 100.000. Maka Hakim mengatakan, demi Allah saya kira bahwa hartamu tidak cukup atau tidak akan mencukupi untuk melunasi hutang sebanyak itu. Maka Abdullah mengatakan, kalau begitu bagaimana perkiraanmu jika seandainya hutangnya yang sebenarnya itu adalah 2.200.000? Maka ya, Hakim bin Hizam mengatakan, saya kira engkau tidak akan kuat untuk melunasi itu semua. Ya. Dan jika engkau merasa sulit dalam melunasi hutang-hutang tersebut, hendaklah engkau meminta pertolongan kepadaku. Jadi Hakim bin Hizam menawarkan dirinya untuk bisa memberikan pertolongan kepada Abdullah bin Zubair dalam melunasi hutang ayahnya. Nah, di sini kita ambil sebuah pelajaran bahwa membantu orang lain dalam melunasi hutang itu termasuk amalan yang mulia dan mendatangkan pahala yang banyak. Di antara keutamaannya adalah bahwa orang-orang yang memberikan kemudahan kepada orang-orang yang sedang terlilit hutang, maka dia akan mendapatkan kemudahan kelak pada hari kiamat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man nafasa an mu'min kurbatan min kuramid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang meringankan sebuah kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan seorang dalam keadaan sulit, ketika seorang terlilit hutang, itulah yang dimaksud. Ketika seorang terlilit hutang, memiliki banyak hutang, sulit untuk melunasi, dan dia diberikan kemudahan atau mendapatkan kemudahan dari orang tersebut, maka Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan disebutkan pula dalam hadis yang lain, yu'ta bi rajulin yawmal qiyamah fayaqulu Allah unzuru fi amali fayaqulu rabbi ma kuntu a'malu khairan ghaira annahu kana li mal wa kuntu ukhalitun nas faman kana musiran yassartu alayhi
wa man kana mu'siran anzartuhu ila maisaratin qala Allahu azza wa jalla ana ahaqqu man yassara faghafara lah. Ada seseorang yang didatangkan pada hari kiamat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, lihatlah amalnya. Kemudian orang tersebut mengatakan, wahai Rabbku, aku tidak memiliki amalan kebaikan pun. Aku tidak memiliki amalan kebaikan selain satu amalan. Yaitu, dulu aku memiliki harta. Lalu aku sering meminjamkannya kepada orang-orang. Setiap orang yang sebenarnya mampu untuk melunasinya, aku berikan kemudahan. Begitu pula orang yang berada dalam kesulitan, maka aku memberikan tenggang waktu sampai ia mampu melunasinya. Maka Allah Ta'ala berfirman, aku lebih berhak memberikan kemudahan. Maka orang ini pun mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memudahkan, meringankan beban orang lain, terutama dalam melunasi hutangnya. Ini termasuk amalan yang mulia. Intinya Hakim bin Hizam datang kepada Abdullah bin Zubair untuk memberikan bantuan tersebut. Kemudian Abdullah berkata, Zubair pernah membeli tanah Ghabah dengan harga 170.000. Tanah Ghabah itu dijual kepada Abdullah dengan harga 1.600.000. Kemudian dia berkata kepada umum, kepada halayak, barang siapa yang merasa memberikan hutang kepada Zubair, hendaklah ia menutup hutang tersebut dengan perhitungan harga tanah Ghabah. Dalam artian, barang siapa yang punya atau merasa pernah menghutangi Zubair, hendaklah, jadi beliau memohon agar hutang tersebut dianggap lunas dengan pergantian Ghabah, tanah. Jadi seperti hutangnya dilunasi dengan tanah. Maka datanglah Abdullah bin Ja'far yang mana dulu pernah menghutangi Zubair sebanyak 400.000. Maka Abdullah bin Ja'far berkata kepada Abdullah bin Zubair, jika engkau mau hutang itu saya tinggalkan. Jadi Abdullah bin Zubair mau menganggap hutang tersebut lunas begitu saja. Abdullah mengatakan tidak mau. Kalau gitu bagaimana kalau sekiranya hutangnya diakhirkan? Jadi Abdullah bin Ja'far ini ingin meringankan beban Abdullah bin Zubair. Namun Abdullah bin Zubair dengan keyakinan dan tekadnya ingin segera melunasi hutang orang tuanya. Maka Abdullah bin Zubair mengatakan dengan yakin bahwa dia akan segera melunasinya. Kalau begitu bagaimana pelunasan hutangnya dengan cara sebagian dari tanah Ghabah tersebut? Maka Abdullah bin Ja'far pun menginginkan hal tersebut. Ya, untuk Anda tanah dari batas ini hingga batas ini. Kemudian yang tersisa dia sampaikan kepada Muawiyah. Di sana terdapat Amr bin Uthman, Munzir bin Zubair dan Ibnu Zam'ah, yang mana mereka juga ditawari sebagaimana tawaran yang diberikan kepada Abdullah bin Ja'far, yaitu melunasi hutang dengan cara memberikan sebidang tanah. Ya, hingga selesai. Kita persingkat saja. Setelah Abdullah bin Zubair menyelesaikan pelunasan hutang ayahnya, anak-anak Zubair, ya, anak-anaknya Zubair berkata, bagikanlah bagian warisan kita. Bagikan. Kalau seandainya masih ada tersisa dari harta peninggalan ayah kita, yaitu Zubair, maka bagikan warisannya. Apa kata Abdullah bin Zubair? Demi Allah, saya tidak akan membagi-bagikan di antara kalian semua, sehingga saya memberitahukan kepada halayak setiap musimnya, yakni selama 4 tahun, yaitu dengan ucapan, ingat-ingat, barang siapa yang pernah memberikan hutang kepada Zubair, hendaklah datang ke tempat kita, maka kita akan melunasinya. Selama 4 tahun lamanya. Jadi warisan tersebut tidak langsung dibagikan begitu saja, hingga betul-betul memastikan tidak ada lagi hutang yang tersisa yang dimiliki oleh ayahnya. Karena perkara hutang piutang ini perkara yang berat. Perkara yang berat. Ketika seorang memberanikan diri untuk berhutang karena ada kebutuhan, karena ada udzur tertentu, maka dia harus konsekuensi yang harus dia lakukan adalah bagaimana bisa melunasi hutangnya. Ya, melunasi hutangnya. Dan begitu pula nanti ia sampaikan kepada anak-anaknya, dan itu juga akan menjadi tanggungan mereka sebagaimana wasiat yang diberikan oleh Zubair kepada anaknya itu Abdullah bin Zubair. Jadi dia selama 4 tahun tidak membagi-bagikan. Setiap tahunnya dia akan mengumumkan, coba ingat baik-baik siapa yang pernah merasa menghutangi Zubair,
maka hendaklah datang kepada kami, kami akan melunasi hutangnya. Ini para hadirin sekalian. Kemudian ketika Zubair wafat, dia memiliki 4 orang istri, maka ini memperoleh 1.200.000. Jadi semua harta Zubair adalah 50.200.000. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Apa sisi pendalilan hadis ini berkaitan dengan bab, yaitu apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair dalam berusaha untuk melunasi hutangnya, itu adalah bagian dari menjalankan amanah yang diberikan oleh orang tuanya kepadanya. Dengan penuh kesabaran, ya, dengan penuh ketabahan, dia berusaha untuk melunasi hutang orang tuanya. Meskipun ada tawaran-tawaran untuk mendapatkan bantuan dari Hakim bin Hizam, dari Abdullah bin Ja'far, namun beliau tetap bertekad untuk bisa melunasi hutangnya sebagaimana yang diwasiatkan oleh orang tuanya. Ini para hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran-pelajaran yang lain yang bisa kita ambil, yang pertama adalah berkaitan dengan masalah hutang piutang. Berhutang hukum asalnya boleh. Berhutang hukum asalnya boleh. Hanya saja bagi orang yang berhutang, hendaklah dia berusaha untuk melunasinya. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Karena jiwa seorang mukmin itu akan tergantung dengan hutangnya. Maka ketika dia hidup di dunia, yang menjadi fokus utamanya adalah bagaimana ia bisa segera melunasi hutangnya. Hutang bukan dijadikan sebagai solusi untuk memenuhi segala macam keinginan, tidak. Hutang hanya dijadikan sebagai solusi terakhir untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan begitulah yang dilakukan oleh para salafus saleh terdahulu. Bukan hanya sekedar untuk memenuhi keinginan, untuk melengkapi keinginan. Kebutuhan sekunder bukan menjadi alasan yang membuat kita berhutang. Meskipun ya sah-sah saja. Nah, akan tapi kebutuhan primer yang mungkin bisa jadikan alasan yang tepat, kemudian seorang berhutang. Hanya saja dia harus memperhatikan bagaimana dia bisa melunasi hutangnya. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.